sulit. Saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka seperti ibadah kita biasanya, tapi kuasa Tuhan sama hebatnya ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, saya akan membagikan beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah. Mari persiapkan diri Anda dengan mandi dan menggunakan pakaian yang rapi sebelum memulai ibadah. Tentukan lokasi yang tepat saat Anda mengikuti ibadah online, misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Jangan di atas tempat tidur maupun di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jangan sambil main gadget. Mari kita catat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan mengikuti ibadah online dari awal hingga selesai. Dan yang paling penting, fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi untuk kita semuanya di pagi hari ini. Biarlah kita semuanya berbahagia dan bersuka cita karena Tuhan hadir di dalam hati kita semua. Hari yang terindah hari ini untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus Allah bekerja di dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik kepada Engkau. Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini, bekerjalah di hati kami semuanya. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami perlu Kau, Roh Kudus yang manis dan lembut. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Benar Tuhan,
Engkau hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Haleluya. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Oh, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawakan-Mu, Kaulah yang ku
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Allah, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami. Engkau bekerja senantiasa dalam kehidupan kami. Berkaryalah Engkau lebih dan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Seisi rumah kami datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap lebih dan lebih lagi memuji memuliakan Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mampukan kami Yesus. Siapkan kami Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya katakan dan saya sapa jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersuka cita. Amin. Amin. Karena kita adalah umat tebusannya Tuhan. Satu pujian untuk kita semuanya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita bekerja, biarlah Tuhan bekerja di tempat ini. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Ya, sama-sama kita katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama kita berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat. Sama-sama kita katakan, kita berlari sampai tujuan kita. Amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami.
kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Tuhan kita ajaib. Amin. Amin. Katakan kepada keluargamu samping kanan kiri, katakan Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan itu ajaib. Amin. Tuhan itu ajaib. Satu pujian buat kita pada saat pagi hari ini. Tak terbayang kebesaran Tuhan. Amin. Yuk lebih lagi kita kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dialah Yesus kita, Raja mulia. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik setiap persembahan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Untuk persembahan bisa dikumpulkan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Nanti dimasukin ke dalam amplop. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan setiap persembahan kami pagi hari ini kepada Engkau. Biarlah persembahan ini menjadi berkat buat gerejamu, buat setiap jemaatmu. Dan biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami memberinya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya dalam hidup kita semuanya. Dan biarlah firman ini menjadi firman, menjadi rema untuk kita menjadi senantiasa anak-anak yang taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, kita percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini, pagi hari ini kepada kami semuanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya Yesus. Dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik. Haleluya. Oh Yesus, berkaryalah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya untuk kami semuanya. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan hamba-Mu. Bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang ditaburkan memberkati kami semuanya, menjamah kami semuanya, mengingatkan kami semuanya bahwa kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Apapun saat ini yang sedang terjadi, Tuhan, kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Engkau berkarya, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, ambil alih hidup kami, Tuhan. Mampukan kami, Bapa, dan firman yang akan disampaikan memampukan kami untuk kami senantiasa menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya sampaikan selamat Paskah bagi kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah merayakan, memperingati hari kematian Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita, oleh karena Dia mengasihi kita. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Tentang kebangkitan Yesus. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini, yaitu kebangkitan Yesus membuat hidup kita jadi berarti. Kebangkitan Yesus membuat hidup kita jadi berarti. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya akan baca firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, karena itu dikatakan, saudara-saudara, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Firman Tuhan yang kita baca tadi adalah berita atau firman tentang kebangkitan Yesus. Rasul Paulus di sana menjelaskan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, kebangkitan Yesus membuat hidup kita menjadi berarti. Dengan kebangkitan Yesus, saudara sekalian, terjawablah pertanyaan, siapakah Yesus itu? Dengan kebangkitan Yesus, terjawablah pertanyaan banyak orang, siapakah Yesus? Siapakah Yesus itu, ya? Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang hidup. Kemudian dengan kebangkitan Yesus menolak semua kebohongan yang menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Yang benar adalah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu dan pemberitaan kami. Kalau Yesus tidak bangkit, dikatakan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah iman kamu, sia-sialah segala sesuatu pelayanan kita kepada Tuhan. Tetapi yang jelas adalah Yesus
Pada hari yang ketiga, firman Tuhan mengatakan Yesus sudah bangkit. Ada seorang murid Yesus namanya Thomas. Murid-murid yang lain sudah berjumpa dengan Yesus. Thomas ini belum ketemu dengan Yesus. Lalu murid-murid itu mengatakan kepada Thomas, kami telah berjumpa dengan Yesus. Kami telah melihat Tuhan Yesus. Lalu Thomas menjawab, saya tidak percaya sebelum saya memasukkan jari di bekas lambungnya Tuhan Yesus, dikatakan. Saya tidak percaya. Sebelum saya memegang tangannya yang kena paku, saya tidak percaya, kata Thomas kepada murid-murid yang lain. Lalu pada satu saat, pada waktu murid-murid Yesus ada di dalam suatu ruangan, Yesus datang, mendatangi mereka. Dan Yesus katakan, salam sejahtera bagimu. Salam bagimu. Saudara sekalian, Yesus katakan kepada Thomas, Thomas, disinilah mendekat. Peganglah tangan saya. Masukkanlah tanganmu, jarimu ke lambung. Yang kena apa? Kena tusuk, dikatakan. Lalu Thomas itu mendekat kepada Yesus. Lalu Thomas mendekat kepada Yesus. Dan setelah dia pegang, dia masukkan jarinya ke lambung Yesus. Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah orang yang melihat, percaya. Ya, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya, kata Yesus kepada Thomas. Saudara sekalian, Thomas ini seorang murid Yesus. Sebelum dia melihat Tuhan Yesus, tangannya yang kena paku, lambungnya yang kena tusuk, dia nggak percaya. Dan Yesus menyatakan diri kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, setelah Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas, Thomas baru percaya. Tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara sekalian, dengan kebangkitan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Supaya iman kita kepada Yesus, iman kita kepada firman Allah tidak goyah. Tetapi kita tetap teguh, percaya akan janji Tuhan. Percaya akan janji Allah. Sebab apa? Janji Tuhan itu adalah janji ya dan amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, kata Yesus. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita manusia memikirkan kehidupan kita ini, memikirkan masa depan kita, sering kita merasa khawatir. Tetapi Yesus katakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Yesus katakan supaya kita tidak khawatir tentang hidup kita ini. Jangan khawatir tentang hidupmu. Lihat, burung-burung di udara tidak pernah bekerja, tidak pernah menabur, dikatakan, tetapi mereka bisa hidup, bisa makan. Apalagi kamu yang percaya kepada Tuhan. Dan Yesus katakan,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu Tuhan dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, dengan kebangkitan Yesus, firman Allah katakan kita berdiri teguh, berdiri kuat di dalam firman Allah. Sebab apa? Firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan katakan, Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian yang kedua, firman Tuhan katakan, dengan kebangkitan Yesus, supaya kita giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita giat, supaya kita rajin, supaya kita bersemangat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan, mengembangkan pekerjaan Tuhan yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Supaya kita giat, supaya kita bersemangat, supaya kita selalu bersukacita. Dikatakan saudara sekalian, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, pekerjaan Tuhan, ya, melayani Tuhan, berdoa, bersaksi, supaya kita dikatakan giat. Kemudian yang berikutnya dikatakan, sebab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam persekutuan dengan Tuhan, ya. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, firman Allah katakan, jerih payah kita tidak sia-sia. Saudara sekalian, kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dengan persekutuan dengan Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, firman Allah katakan, roh kita akan menyala-nyala, hati kita akan bernyala-nyala untuk Tuhan. Hati kita akan bernyala-nyala untuk Allah. Kalau kita selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, saudara sekalian, roh kita tidak akan bisa padam. Selalu ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang kita nikmati dari Tuhan. Saudara sekalian, kemudian kalau kita bersekutu dengan Tuhan Yesus yang bangkit ini, kita akan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak baik sama Tuhan. Pelayanan yang baik, yang terbaik. Dan Tuhan katakan supaya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam kitab Kolose dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu sama seperti melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apapun yang kita lakukan, pelayanan kita kepada suami, kepada istri, kepada jemaat, lakukanlah yang terbaik, saudara sekalian. Sebab dikatakan apa? Jerih payah kita tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Saudara sekalian, jerih payah kita tidak sia-sia. Kita melayani, kita berjuang, kita membangun kerajaan Allah di dunia ini. Tidak sia-sia dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan, dan dikatakan, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang selalu apa? Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Yesus, ya. Pelayanan kita, ya, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, kepada sesama kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada jemaat, berikan yang terbaik. Firman Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya seperti melakukan untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Sebab dari Tuhanlah kamu
menerima upah. Saudara yang kekasih, kemudian yang keempat, dengan dikatakan kebangkitan Yesus Kristus, jerih payah kita tidak sia-sia, ya. Kita melayani tidak sia-sia. Tuhan itu sangat menghargai. Pelayanan kita sangat berarti. Hidup kita sangat berharga, saudara sekalian. Dikatakan semua jerih payah kita tidak sia-sia. Kadang-kadang kita mungkin sudah melayani, sudah berjuang, sudah ikut melakukan pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, tetapi seringkali kita berpikir, apa ya upah saya? Apa? Firman Tuhan katakan apa? Jerih payah kita tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Lakukanlah semuanya. Pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya melalui pelayanan kita, nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Supaya pelayanan kita membawa berkat, membawa sukacita, membawa apa? Kebahagiaan kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa menikmati anugerah Allah, kasih Allah melalui hidup kita. Saudara sekalian, dengan kebangkitan Yesus Kristus, hidup kita menjadi berarti, saudara sekalian, ya. Hidup kita menjadi berarti. Tuhan jadikan kita menjadi berarti. Oleh sebab itu, pada hari ini, pagi hari ini, kita merayakan kebangkitan Yesus. Dia Yesus yang sudah mati dan bangkit. Dia hidup, dia bukan mati. Dan firman Tuhan katakan, Yesus, dia akan datang kembali. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita persembahkan yang terbaik kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita membuka hati kita, biar Allah memberkati kita. Roh Kudus, Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dia tidak hanya bangkit, tetapi dia supaya kita juga semua bangkit, supaya kita hidup di dalam dia, supaya kita mengalami kuasanya, kasihnya, pemulihannya di dalam Yesus Kristus, supaya kita mengalami kasihnya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, haleluya, firman.
percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Yesus ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang sudah bangkit, Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebabnya kami percaya, kami akan tetap teguh di dalam Yesus. Iman kami, percaya kami kepada Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami hadapi, kesulitan, cobaan, ujian yang sedang kami hadapi, kami tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus menolong kami, Yesus yang memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Temukan, meneraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya firman itu sungguh-sungguh bertumbuh dan berbuah, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Yesus, hidup di dalam Kristus Yesus, kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau ada di antara kami Tuhan, mereka sudah mulai menjauh dari Tuhan, goyah, tidak percaya sungguh-sungguh lagi kepada Engkau Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan jamah pulihkan hati mereka ya Tuhan, kembali kepada Tuhan, mengucap syukur, menyembah Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji yang akan senantiasa menolong kami, memberkati kami juga, menyelamatkan kami, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semuanya, berkati dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa, sidang jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sedang menderita sakit Tuhan, menderita sakit penyakit dalam tubuh mereka. Firman-Mu mengatakan, oleh karena bilu-bilu Yesus kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat-Mu Tuhan, saat ini yang sedang sakit, Tuhan Yesus, marilah Engkau tumpangkan tangan-Mu, jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mereka dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kembali mereka bersukacita di dalam Tuhan, mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, buat setiap keluarga, setiap pergumulan di tengah keluarga mereka, masalah dalam hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan kebutuhan-kebutuhan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, supaya Tuhan tolong, Tuhan Engkau memberkati, Engkau yang akan menyediakan, Engkau yang mencukupkan, Engkau akan memelihara setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu mengatakan, kalau kami senantiasa mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, Tuhan Yesus akan memberkati kami, Tuhan akan memelihara kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami persembahkan semuanya doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kalau ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun bagi saudara-saudara ya. Di hari ini atau besok ya, atau minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati ya. Kemudian pengumuman bagi kita untuk minggu ini bagi sidang jemaat. Sekarang karena kita masih ibadahnya masih di rumah, jadi ibadah doa yang tadinya hari Jumat kita geser hari Rabu. Jadi itu nanti yang komsel itu kita ganti doa ya. Jadi 1 kali seminggu kita akan berdoa di rumah kita masing-masing, dengan keluarga kita ya, dengan siapa yang ada, saudara-saudara kita di tengah keluarga kita.
kita berdoa. Yang kita doakan adalah bangsa kita Indonesia, supaya Tuhan memulihkan bangsa kita Indonesia, dan juga supaya Tuhan memberkati semua sidang jemaat. Selama ini kita tidak bisa berjumpa di dalam ibadah gereja, tetapi kita percaya dengan doa, saling mendoakan, Roh Kudus akan memberkati kita. Roh Kudus saling menguatkan kita. Mari kita saling mendoakan, ya. Doakan saudara-saudara kita. Jangan lupa ya, saudara sekalian, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi ibadah kita minggu ini, doa yang hari Jumat diganti hari Rabu, ya. Ada doa mulai jam 7 sampai saudara-saudara sampai menikmati berkat dari Tuhan. Kemudian hari Minggu tanggal 19 April ini juga kita masih tetap ibadah di rumah, ya. Kita belum ada sesuatu tanda-tanda yang untuk nanti ibadah kembali di gereja. Dan nanti ibadahnya seperti hari ini, ibadah jam 8 pagi, ya. Ibadah 8 pagi. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang meliput acara ini, ya. Mereka sudah bersusah payah, berjerih payah untuk mempersiapkan ini supaya kita bisa ibadah secara seperti ini, ya. Puji Tuhan, kita doakan supaya mereka sehat dan diberkati oleh Tuhan. Demikian pengumuman saudara sekalian. Jadi ibadah minggu depan tanggal 19 dimulai jam 8 seperti hari ini, ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan mohon berkat dari Tuhan buat kita semuanya. Kita semua angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Ya dan amin. Oleh sebab itu kami saat ini berdoa buat sidang jemaat-Mu. Kami berdoa buat setiap rumah tangganya, pekerjaannya, usahanya. Tuhan Yesus berkatilah supaya mereka bisa menikmati berkat Tuhan melalui usaha dan pekerjaan mereka. Berkati juga mereka saat ini yang sedang membutuhkan kebutuhan secara jasmani, sandang pangan. Tuhan Yesus, Engkau tolong, Engkau memberkati juga. Biarlah kasih Allah terus bekerja, Roh Tuhan bekerja di dalam kami, mengurapi kami, memenuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami terus mengalami pemulihan kuasa Allah di dalam hidup kami. Berkat Tuhan senantiasa dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita. Taatmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi panjangkan
Shalom.